Bu Nelly. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah ya bisa ketemu lagi. Iya nih Bu, senang ditunggu-tunggu sekali. Oh iya, alhamdulillah ya. Ini hari ini agendanya kita mau supervisi coaching ya. Iya Bu. Oke. Coaching itu prinsip dasar coaching yang saya tahu itu kan ada 3 ya Bu. Iya. Kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi si coaching. Iya. Nah, kemudian kompetensi coaching itu yang harus dimiliki, yang harus dikembangkan oleh si coach itu berarti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, selanjutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, di agenda supervisi ini yang ingin Bu Nelis tingkatkan kompetensi yang mana nih, atau prinsip coaching yang mana? Kalau menurut Nelis ya, Bu, Nelis tuh ingin mengembangkan prinsip coaching mengenai memaksimalkan potensi coaching gitu Bu. Terus lalu juga di kompetensi untuk coachingnya, Nelis ingin mengembangkan mengenai mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Berarti pada kegiatan supervisi ini Bu Nelis ingin mengembangkan kompetensi bagaimana caranya meningkatkan kompetensi menggali potensi si coaching dan meningkatkan keterampilan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kira-kira caranya gimana tuh? Udah kebayang strateginya? Sejauh ini ya Bu, menurut Nelis ya insya Allah tuh nantinya ketika kegiatan coaching berlangsung gitu ya, Nelis tuh akan mencoba mendengarkan coaching gitu ya, mengenai permasalahan yang dia alami gitu ya. Lalu di sana Nelis akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam gitu Bu, agar nanti coachingnya tuh bisa mengeluarkan potensi dirinya gitu. Jadi bisa memaksimalkan potensi dari coachingnya tersebut gitu. Oke, berarti tadi strateginya udah ya diterapkan Bu Nelis. Sekarang apa nih yang bisa saya bantu sebagai supervisor? Apa ya nanti yang harus saya alami ketika ketika Bu Nelis nanti melakukan ini coaching? Ya, nah ini Bu Nelis mau minta bantuannya nih Bu. Jadi nanti ketika Nelis melakukan kegiatan coaching gitu ya Bu, Nelis minta untuk Ibu mengamati gitu Bu ya proses coaching tersebut. Nanti kira-kira kekurangan Nelis di mana gitu ya, apakah kemampuan Nelis sudah berkembang atau tidak, apakah tercapai atau tidak, seperti itu. Berarti nanti pada saat Bu Nelis melakukan coaching, mohon izin nanti saya akan mengamati ya, terutama pada aspek bagaimana Bu Nelis dapat menggali potensi si coaching, kemudian bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Bu Nelis sebagai coach ke coachingnya, apakah tadi ya tujuannya apakah sudah berbobot atau belum gitu ya. Oke deh. Sekarang harapan Bu Nelis nih ketika nanti setelah kegiatan supervisi berakhir, apa nih harapannya ketika sudah diamati, diobservasi, harapannya apa? Harapannya tentunya gitu ya, kompetensi yang tadi Nelis ingin kembangkan ya bisa tercapai gitu Bu. Jadi Nelis bisa meningkatkan gitu ya potensi dari coaching gitu ya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Berarti fokus ya sekarang agenda kita supervisi, nanti mohon izin mengamati bagaimana Bu Nelis memberikan pertanyaan berbobot, bagaimana cara Bu Nelis menggali potensi coachingnya. Iya, baik, siap Bu. Siap. Oke deh, mohon izin ya. Kapan nih mau melaksanakan coachingnya? Kira-kira Nelis siang hari nanti Bu, Ibu bisa ya Bu? Insya Allah bisa. Coaching siang ini ya, habis sholat zuhur ya? Iya Bu. Oke deh, nanti kita ketemu lagi habis sholat zuhur. Mohon izin mengamati Bu Nelis melakukan coaching dengan temannya. Baik Ibu. Terima kasih Bu. Ketemu lagi nanti zuhur ya. Iya Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Imas. Waalaikumsalam Bu Nelis. Gimana nih Bu kabarnya, sehat? Sehat. Bu Nelis gimana? Alhamdulillah sehat. Bu Imas kemarin kita udah janjian ya, Iya, mau ngobrol ya? Iya. Oke Bu Imas, kira-kira bisa diceritakan kita hari ini mau ngobrol apa sih Bu Imas? Iya, ini saya masih memikirkan yang kemarin itu kelas 1 yang naik ke kelas 2. Masih banyak yang belum bisa baca, menulis dan berhitung Bu. Jadi ditambah sekarang memegang kelas 1 lagi, sehingga saya sedikit beban ke kelas 2 yang sekarang. Iya, oke. Jadi hari ini ya kita mau membicarakan tentang apa ya Bu?
apa tuh Bu? Ketuntasan. Kebingungan gitu Iya. ya, kebingungan ibu gitu ya, mengenai pembelajaran gitu ya di Iya. kelas 1 gitu Iya. ya. Oke Bu, bisa diceritakan lebih lanjut gitu ya Bu, kira-kira ibu kenapa gitu ibu bingung gitu ya dengan kelas 1 ini gitu Bu? Kelas 1 yang naik ke kelas 2 itu masih banyak yang belum bisa baca, menulis dan berhitung, sehingga saya sedikit beban pikiran, apalagi sekarang saya memegang kelas 1 lagi, masa nanti seperti ini lagi terulang. Makanya saya berpikir supaya tidak terulang lagi bagaimana begitu Bu. Jadi bingung gitu ya Bu Iya. sekarang karena kelas 1-nya kelas 1 yang mau naik ke kelas 2 ini masih banyak yang belum bisa baca gitu ya, Iya. baca dan tulis gitu Iya. ya Bu. Oke Bu, jadi kira-kira ya Bu tujuan yang ingin kita lakukan nih Bu hari ini. Nah, kira-kira kita mau melakukan apa berarti Bu hari ini? Tujuan hari ini saya bagaimana caranya supaya kelas 1 ini naik ke kelas 2 itu supaya bisa baca semuanya gitu Bu. Oke, jadi kita fokus di sini ya Bu, berarti Iya. tujuan kita itu bagaimana gitu ya menemukan cara-cara gitu ya Iya. agar siswa kelas 1 ini ketika naik ke kelas 2 dia Iya. sudah bisa baca Iya, gitu ya jangan Bu. sampai kayak tahun kemarin lagi Bu begitu. Oke. Nah, sekarang bisa Ibu ceritakan gitu Bu, upaya apa yang sudah Ibu lakukan gitu Bu pada kelas 1 di semester yang lalu, di tahun sebelumnya mungkin gitu. Tahun sebelumnya memang saya mengajar kelas 1 itu satu orang Bu. Iya. Nah, tahun sekarang saya mengajukan kepada kepala sekolah untuk meminta bantuan guru pendamping ya, supaya membantu saya untuk mengajar anak-anak kelas 1 dan bisa membagi-bagi waktunya juga bagi yang belum bisa baca Bu, begitu. Iya, oke. Jadi waktu tahun lalu gitu ya Ibu mengajar sendiri gitu Iya. di kelas 1. Iya. Berapa Bu kira-kira jumlah muridnya Bu? Tahun kemarin 46 Bu. 46 Iya. siswa. Oh, Masya Allah ya Bu. Gurunya. Iya, Ibu sendiri gitu ya. Iya. Siswanya 46. Masya Allah sekali gitu ya. Jadi Ibu upaya yang sudah Ibu lakukan gitu ya, sudah berkomunikasi dengan Iya. kepala sekolah untuk mengajukan adanya Guru guru pendamping. adanya guru pendamping. Iya. Baik. Nah, sekarang Bu kira-kira tantangan Bu, tantangan yang Ibu hadapi itu apa aja sih Bu gitu waktu kemarin nih Bu? Gimana? Tantangannya ya jumlah muridnya banyak, sayangnya satu orang, kemudian pendidikan di di rumahnya juga tidak jauh dengan gadget ya anak-anak, sehingga belajarnya tidak tuntas Bu begitu. Kira-kira ada lagi nggak Bu Tidak ada sih itu. tantangan dari siswanya gitu atau misal dari Ibu sendiri kira-kira ada nggak? Ya mungkin itu tantangannya satu, karena saya mengajarnya satu orang ya, sehingga terbatas gitu, waktunya, tenaganya, sehingga tidak terhandle semua anak-anaknya begitu. Oke, Bu. Nah, melihat situasi seperti itu gitu ya Bu, kira-kira menurut Ibu ya kemampuan siswa kelas 1 yang akan naik ke kelas 2 itu berada di pencapaian berapa yang Ibu inginkan gitu Bu? Iya, kemarin Sejauh ini gitu. Kemarin yang ini berada di level 60 Bu. Di 60%. Iya. Oke. Nah, Ibu inginnya berapa persen Bu? Sekarang levelnya pengen 80. Nah, 80%. Jadi kemampuan membacanya ya kelas 1 itu berada di 60% gitu ya. Dan Ibu ingin meningkatkan di level 80%. Oke. Nah, sekarang di level 60% itu bagaimana apa yang membuat Ibu bisa menilai bahwa itu 60% gitu? Karena memang anak-anaknya 60% dari jumlah anak itu sudah bisa baca dan 40%-nya belum bisa. Belum bisa ketika naik ke kelas 2 gitu. Iya. Oke. Nah, ada lagi nggak Bu kira-kira? Keterbatasan waktu dan tenaga ya, yang membuat saya targetnya itu mencapai 60 saja. Baik gitu ya, jadi keterbatasan waktu juga ya, selain memang kondisi anaknya yang ada 40% belum bisa membaca gitu ya Bu ketika naik ke kelas 2. Oke, nah terus juga Ibu kan menginginkan perubahan ya, perubahan situasi supaya anak tuh bisa jadi 80%. Nah, untuk mencapai 80% ini kira-kira usaha apa yang telah Ibu lakukan? Usaha saya sudah merencanakan yaitu akan mengadakan asesmen diagnostik
dan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti ketahuan kemampuan awal anak yang sudah bisa baca dan yang belum bisa membaca. Ada lagi nggak Bu kira-kira? Dan kolaborasi dengan orang tua, meminta bantuan pembelajaran tambahan di rumah, kemudian kolaborasi juga dengan penjaga sekolah karena akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang membutuhkan sarana dan prasarana begitu. Oh, sangat matang ya Bu rencana Ibu gitu ya. Banyak ya Bu. Oke, jadi rencana yang sudah Ibu siapkan gitu yang akan Ibu lakukan ya Bu. Berarti tadi tuh ada 4 poin ya yang saya garis bawahi ya, diantaranya Ibu meminta kepada kepala sekolah gitu ya adanya guru pendamping. Lalu Ibu juga ingin ada asesmen diagnostik gitu ya. Lalu juga Ibu ingin ada tes baca gitu ya, kemampuan tes baca dan juga adanya pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya, satu lagi berarti ada 5 ya Bu, berkolaborasi. Nah, bentuk kolaborasinya itu kolaborasi seperti apa Ibu? Kolaborasi seperti dengan orang tua, menambahkan bimbingan di rumah untuk belajar pada anak gitu. Kemudian kolaborasi dengan penjaga sekolah yaitu dengan menyiapkan sarana prasarana ketika melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah Bu, untuk untuk melangkah gitu ya, untuk menjalankan rencana-rencana tersebut, kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu lakukan? Persiapannya yaitu merencanakan dengan matang. Nanti setelah MPLS kami akan melaksanakan dan berkolaborasi juga dengan guru pendamping. Oke ya Bu, berarti tadi ya sudah sudah terskenario gitu ya Bu ya. Sebenarnya sudah ada ya strategi-strategi dari Ibu gitu ya untuk melakukan upaya perubahan gitu ya Bu ke depannya ya, tadi dengan beberapa rencana gitu ya Bu. Nah, kira-kira dari kelima rencana tersebut Bu, ada tambahan lagi tidak Bu? Tambahannya mungkin dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat juga ya, karena memang kan kalau berdiferensiasi membutuhkan IT, kemudian teknologi seperti Infocus, seperti Quizzes ya, itu tambahannya mungkin itu kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Jadi bisa mungkin Ibu simpulkan kembali Bu rencana yang akan Ibu buat gitu Bu, kan tadi udah ada 5 ya. Lalu Ibu menambahkan kembali ya. Kira-kira apa saja nih Bu rencana aksi yang akan Ibu lakukan gitu Bu? Tadi rencananya yaitu mengajukan guru pendamping, kemudian melaksanakan asesmen diagnostik, kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi, kolaborasi dengan orang tua dan kolaborasi dengan kepala sekolah, juga dengan rekan sejawat. Iya, gitu ya. Tidak lupa tadi apa Bu yang terakhir Bu? Pembelajaran yang tambahan tes membaca Bu. Biar Ibu ya, tes baca ya Bu. Iya, sama satu lagi yang bisa menyemangati Ibu apa Bu kira-kira? Yang bisa membuat Ibu semangat gitu Bu. Keluarga? Ya, keluarga, lalu siapa lagi Bu? Kalau di sekolah misalnya? Rekan sejawat. Iya, berarti bentuk dukungan seperti apa yang Ibu perlukan? Dukungannya yaitu seperti pembantuan dalam perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran diferensiasi. Iya, sangat matang sekali ya Bu. Jadi Ibu sangat perlu gitu ya dukungan dari sekolah ya, terutama di sarana dan prasarananya ya, selain bentuk kolaborasi tadi gitu ya Bu ya. Oke deh Bu, nah sekarang kira-kira nih Bu, berdasarkan rencana-rencana yang telah Ibu buat, kapan nih Bu bisa Ibu lakukan gitu Bu? Saya secepat mungkin Bu. Nah, setelah MPLS saya akan melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Minggu depan berarti ya Bu? Bisa Bu? Siap Bu. Oke Bu, nah berdasarkan komitmen Ibu gitu ya Bu, nah kira-kira kita bisa ketemu kapan lagi nih Bu untuk membahas perubahan situasi yang telah Ibu lakukan? Nanti 3 bulan ke depan mungkin ya, setelah ada kemajuan ya, perubahan mudah-mudahan. Oke, jadi nanti setelah Ibu melakukan rencana aksi tersebut, berarti kita bisa berjumpa ya Bu 3 bulan lagi ya Bu. Oke deh. Oke Ibu, ditunggu ya Bu perubahannya. Ibu semangat terus karena rencana-rencana yang telah Ibu buat itu sangat bagus dan matang gitu ya Bu. Sukses selalu, semangat. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Nelis. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah ya. Tadi menarik
melihat Bu Nelis melakukan coaching ke rekan ya dengan Bu Imas ya. Alhamdulillah. Gimana? Nah, sekarang dari Bu Nelis dulu, kira-kira tadi pada saat Bu Nelis melaksanakan coaching, menurut penilaian Bu Nelis gimana performa Ibu? Alhamdulillah ya Bu, senang rasanya gitu ya Bu bisa sharing gitu ya dengan Bu Imas gitu ya, bisa berbagi permasalahan dan juga solusi gitu ya. Lalu mungkin dari performa Nelis sendiri gitu ya Bu, sebagai coach gitu ya, Nelis rasa Nelis sudah cukup maksimal gitu ya Bu ya, untuk berdiskusi, untuk sharing dengan Bu Imas seperti itu. Oh gitu, alhamdulillah ya. Menurut Bu Nelis berarti selama melaksanakan coaching tadi, prinsip coachingnya sudah dapat, kemudian tadi ya kompetensi tujuan dari kegiatan supervisi ini kita ingin meningkatkan tadi yang Iya Nelis betul harapkan Bu, ya. iya. Jadi kan tadi Nelis tuh inginnya memaksimalkan potensi coach gitu ya Bu, berdasarkan pertanyaan berbobot. Nah Nelis rasa sih sudah cukup terpenuhi gitu Bu. Alhamdulillah ya, oke. Alhamdulillah. Boleh sekarang saya mengutarakan hasil pengamatan? Boleh Bu, boleh banget Ibu. Oke ya, tadi benar menarik ya melihat Bu Nelis melaksanakan coaching dengan Bu Imas. Nah ini ada beberapa yang saya catat Bu Imas ya, mohon izin. Kok jadi Bu Imas, Bu Nelis ya, mohon izin. Nah itu dari hasil pengamatan itu memang sepakat deh dengan Bu Nelis. Jadi tadi pelaksanaan coaching sudah terjadi secara alami, kemudian alur tirtanya sudah dipenuhi semua ya, dari mulai Bu Nelis menanyakan apa tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah berkaitan dengan harapan Bu Nelis ya dari kegiatan supervisi ini kan menggali potensi coaching, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah alur tirta sudah terpenuhi, kemudian dua kompetensi yang ingin dimaksimalkan oleh Bu Nelis juga menurut pengamatan saya itu sudah muncul ya, sudah meningkat ya. Ini mohon izin ya, ini ada catatan-catatan tuh sudah terampil memberikan pertanyaan berbobot ya, terlihat dari Bu Nelis tadi alami mulai dari menanyakan permasalahannya apa, kemudian strateginya bagaimana, kemudian target pencapaiannya yang konkret itu seperti apa. Nah ini luar biasa, berarti kan pertanyaannya sudah menggali ya dan cukup berbobot. Kemudian tadi menarik juga menanyakan tantangan yang dihadapi apa gitu ya. Kemudian Ibu juga sudah memberikan kenyamanan ya, karena kenyamanan dengan si coach ini kan penting supaya potensi coachingnya tergali ya. Terlihat dari Bu Nelis itu sudah ada kontak fisik ya, tadi tuh kayak gini mengangguk-angguk, berarti artinya setuju kan. Kemudian Bu Nelis ada kontak mata, berarti benar-benar Bu Nelis itu kehadiran penuh dan si coachnya bisa merasakan kehadiran penuh Bu Nelis ya. Jadi dia lebih nyaman, kemudian pada saat menjawab pertanyaan juga jadi lebih terbuka. Nah sekarang dari tadi karena yang ingin diamati oleh saya dari Bu Nelis itu saat melontarkan pertanyaan yang Bu Nelis ajukan itu luar biasa ya, sudah terbuka, tidak bersifat menghakimi ya. Jadi coachnya nyaman, kemudian dia juga bisa menggiring si coach untuk menganalisis permasalahannya ya. Tadi pertanyaannya kan pertanyaan pemantik ya, jadi sama-sama menemukan solusi, tapi akhirnya solusinya ditemukan oleh coach. Nah, memang gitu kan prinsip coaching ya, menggali potensi ya. Jadi kemudian satu lagi yang menarik, ada keceriaan gitu pada saat coaching ya, ada keceriaan. Nah itu menurut pengamatan saya gitu. Nah itu yang sudah luar biasa, artinya sudah meningkat keterampilan Bu Nelis menggali potensi coaching sama memberikan pertanyaan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Ya itu ya yang dirasa Bu Nelis, ngerasa nggak demikian ya? Merasa demikian sih Bu. Alhamdulillah ya, Nelis bisa mendalami percakapan tersebut sehingga tergali gitu ya Bu, potensi dari coaching gitu ya berdasarkan pertanyaan yang Nelis ajukan. Nah berarti fokusnya kalau kita ingin meningkatkan keterampilan pertanyaan berbobot, kuncinya di ini ya. Iya, fokus pada pertanyaan, percakapan. Ya. Oke, fokus pada percakapan. Oke sih. Nah ini tentu kesempurnaan itu pasti ada sedikit ya. Ada. Nah ini menurut catatan saya sedikit sih ya, cuma ada satu hal gitu. Itu semuanya udah bagus. Semuanya udah bagus, tapi ada satu hal ya, ada area yang harus Bu Nelis perbaiki. Itu tadi saya amati Bu Nelis pertanyaan sudah bagus, cuman
ketika Bu Nelis mengutarakan pertanyaan, itu pelafalannya mohon maaf terlalu cepat Bu. Oh, terlalu cepat. Terlalu cepat ya. Ya. Mungkin jadi apa ya, keceriaan terbangun, kenyamanan, karena terlalu cepat khawatir si coachnya jadi Ya, terlalu merasa cepat ya, Bu. takutnya ada pertanyaan belum ditangkap, tapi Iya. sih tadi dari jawaban coachnya sih Iya. semua pertanyaan ditangkap Iya. gitu ya. Nah mungkin untuk perbaikan kedepannya ya mungkin itu sih tadi yang saya catatannya satu hal, Iya. pelan-pelan aja. Iya. Kalau pertanyaan berbobot sudah berbobot, sudah menggali potensi Iya. coaching, cuman pelafalan mungkin harus ini ya, karena ini guru ekstra kan biasa pengen cepet-cepet. Iya ya, itu paling Iya. gimana menurut Bu Nelis tanggapannya? Betul ya, Bu, sangat diakui gitu ya. Memang Nelis tuh kalau berbicara gitu ya, memang pelafalannya itu suka terlalu cepat gitu ya. Kayak ya bahkan ya berbicara, menulis pun rasanya suka terlalu cepat gitu. Iya benar-benar. Jadi apa ya, bergeraknya, sensoriknya, motoriknya ya. motoriknya itu memang terlalu cepat gitu ya, Bu. Nah mungkin nanti perbaikan dari Nelis sendiri berarti Nah, Nelis iya, pentingnya. ketika Nelis melakukan percakapan berarti ya Bu, Nelis harus bisa lebih tenang mungkin ya Bu ya. Jadi jangan apa ya, harus ada mengerem sedikit gitu ya, ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan yang dikeluarkan. Jadi biar pelan gitu ya Bu ya, biar lebih tenang. Biar lebih tenang. Ya mungkin Oke. seperti itu Ya, kan. berarti sepakat ya. Ya. Nah sekarang biar lebih tenang, itu konkretnya apa rencana Bu Nelis ke depannya? Tindak lanjut dari kegiatan supervisi ini kan kita semua udah meningkat ya, dengan Bu Nelis harapkan, cuma itu satu, pelan-pelan terlalu cepat. Kira-kira teknisnya kayak gimana nih ke depannya? Berarti mungkin ketika Nelis melakukan kegiatan coaching gitu ya Bu, nah kan tadi Nelis sudah bisa rasanya gitu ya Bu, rasanya sudah terpenuhi gitu ya untuk memaksimalkan potensi dari coaching berdasarkan pertanyaan berbobot. Berarti selanjutnya jika Nelis melakukan coaching, maka pertanyaan atau kalimat gitu ya, percakapan yang Nelis ucapkan ya pelafalannya harus lebih tenang gitu ya, lebih tenang gitu, dan lebih fokus juga gitu. Jadi jangan sampai Nelis terlalu cepat berbicara gitu. Jadi ya berbicaranya harus bisa lebih tenang aja. Lebih tenang, hal apa yang bisa dilakukan atau siapa yang bisa membantu supaya Bu Nelis itu lebih tenang kira-kira yang terbayang? Ya pastinya diri Nelis sendiri gitu ya. Jadi ya itu kesadarannya itu perlu ditingkatkan berarti ya? Ya kesadarannya perlu ditingkatkan gitu. Jadi kita Nelis gitu ya harus tahu gitu bahwa ternyata Nelis berbicaranya ini terlalu cepat nih, berarti harus dipelankan sedikit gitu pelafalannya. Pelafalannya ya. Oke, kalau bunyi pertanyaannya udah berbobot banget, udah bisa menggali, berarti tinggal pelafalannya. Oke ya, alhamdulillah. Berarti tadi ya tujuan supervisi kita hari ini diskusinya berarti alhamdulillah ya, sudah tercapai Bu Nelis ya. Tadi dilihat pada saat observasi juga Bu Nelis sudah menunjukkan peningkatan di area penggalian potensi coaching sama memberikan pertanyaan maupun sudah. Kemudian tadi ada area yang harus diperbaiki, pelafalan saja, tapi kita tadi diskusi sudah ya Bu Nelis, berarti ke depan mungkin yang tadi Bu Nelis rencanakan, kemudian diakui bahwa ada yang harus diperbaiki, pelafalan yang terlalu cepat. Nah ini mudah-mudahan nanti ada perbaikan sehingga nanti kemampuan Bu Nelis untuk melakukan coaching itu lebih baik dan ya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Sami-sami ya. Ini tadi saya buat catatan, mungkin nanti bisa Bu Nelis bawa untuk Bu Nelis pelajari ya, supaya nanti kita kan tujuannya kita saling koreksi lah ya, maju bersama. Bismillah. Iya, selamat Bu Nelis. Iya, terima kasih Ibu atas waktunya loh Bu. Turun, kita ketemu lagi nanti ya. Siap Ibu. Waalaikumsalam.